Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5558 dari Perintah Kaisar Naga Terjebak. Dengan bantuan 100 kultivator, Chen Ping membuka lorong hampa menuju surga ke-8. Setelah melirik yang lain, Chen Ping dengan tegas memasuki lorong itu. Boom! Dengan ledakan keras, lorong itu tertutup, dan pandangan Chen Ping semakin kabur. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak cepat, seolah-olah tubuhnya melintasi dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Energi pedang di dalam dirinya mulai terkumpul, dan sensasi terbakar menyapu dirinya. Kemudian, ia melihat tubuhnya mulai terbakar. Chen Ping ngeri. Ia belum menggunakan api tertinggi. Jadi bagaimana mungkin tubuhnya tiba-tiba terbakar? Rasa sakit yang luar biasa membuat keringat langsung mengalir di dahi Chen Ping. Tak lama kemudian, kepalanya pusing, dan gerakannya semakin cepat. Yang bisa ia lihat hanyalah lautan api, tak menyadari yang lainnya. Chen Ping menggertakkan giginya, berusaha tetap terjaga sambil mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkannya untuk melindungi wujud fisiknya. Ia telah melewati lorong kehampaan lebih dari sekali, tetapi belum pernah berada dalam kondisi seperti ini. Bahkan ketika ia menghadapi kehampaan yang bergejolak, keadaannya belum pernah seberbahaya ini. Di bawah kobaran api, tubuh emas yang tak terhancurkan itu langsung runtuh, dan Chen Ping jatuh koma. Pada saat ini, Chen Ping bagaikan bola api, bergerak cepat dalam kegelapan tak berujung. Di surga ke-8, di aula ketiga. Kepala aula ketiga sedikit mengangkat sudut mulutnya, tatapannya penuh kekejaman dan dingin. Sekarang, Chen Ping tidak akan pernah muncul lagi. Kata Master Aula ketiga dengan dingin. Master Aula ketiga, kau telah menggunakan teknik suci terlarang tanpa izin. Jika Raja Dewa tahu, dia pasti akan marah. Kata Master Aula kelima dengan nada khawatir. Tidak, Raja Dewa sedang menyendiri sekarang, dan Master Aula pertama dan kedua berada di surga ke-9. Tak seorang pun akan tahu. Sedangkan Master Aula keempat, cepat atau lambat aku akan menangkapnya. Master Aula ketiga menggertakkan gigi, matanya berkilat penuh nafsu. Tapi bagaimana jika Master Aula keempat mengetahui hal ini dan mencoba menyelamatkan Chen Ping? Tanya Master Aula kelima. Sekalipun Master Aula keempat bertindak, dia tidak akan bisa menyelamatkan Chen Ping dari terowongan hampa. Selama Chen Ping selamat, dia akan tetap terperangkap di terowongan itu, selamanya. Master Aula ketiga tersenyum penuh kemenangan. Sementara itu, di dalam istana Raja Dewa, Master Aula keempat, Lingxi, sedang memulihkan diri dengan mata terpejam. Sejak kembali dari surga ke-6, Lingxi perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Pertarungan dengan pemakan jiwa juga meninggalkan luka yang cukup parah. Master Istana keempat, Master Istana ketiga itu telah menggunakan teknik suci terlarang, menjebak Chen Ping di lorong hampa. Aku khawatir Chen Ping dalam bahaya sekarang. Kata pelayan Yun Xiu kepada Lingxi dengan panik. Lingxi mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berdiri. Beraninya Master Istana ketiga ini menggunakan teknik suci terlarang? Apa dia tidak takut dengan hukuman Raja Ilahi, atau utusan pahala dan hukuman klan ilahi? Napas Lingxi memburu, ekspresinya dipenuhi kecemasan. Kau harus tahu bahwa teknik suci terlarang tidak bisa digunakan sembarangan, bahkan oleh Raja Ilahi. Jika kepala keluarga klan ilahi mengetahui hal ini dan mengirim utusan pahala dan hukuman, seluruh kuil mereka akan menderita. Klan ilahi hanyalah sebuah faksi di dalam klan ilahi. Bagaimana mungkin mereka berani melanggar larangan klan ilahi? Seluruh klan ilahi sangat luas, dan Lingxi samar-samar ingat bahwa banyak anggota kuat klan ilahi telah mencapai tingkat Daluo Jinxian. Tidak, aku akan meminta penjelasan dari Master Aula ketiga. Tindakannya akan membawa masalah bagi seluruh kuil kita. Ling 11 tidak bisa duduk diam lagi dan segera berdiri untuk meminta penjelasan dari Master Aula ketiga. Teknik terlarang para dewa dilarang keras. Tidak ada kultivator klan dewa yang bisa menggunakannya begitu saja. Master Aula ketiga sebenarnya telah menggunakan teknik terlarang para dewa untuk menjebak Chen Ping di lorong kehampaan. Bab 5559 dari Perintah Kaisar Naga. Tahukah kau kejahatanmu? Lingxi bergegas ke aula ketiga dengan marah dan langsung menyerbu ke ruang pertemuan tempat Master Aula ketiga duduk. Master Aula ketiga duduk santai di kursi utama. Melihat Lingxi menerobos masuk,
Sedikit kepanikan melintas di wajahnya, tetapi ia segera kembali bersikap arogan. Master Aula ketiga, apakah kau mengakui kesalahanmu? Alis Lingxi terangkat, matanya terbelalak, dan ia berteriak dengan tegas. Namun, Master Aula ketiga tanpa acuh tak acuh, menyilangkan kaki dan berkata perlahan, "Hei, Master Aula keempat, apa yang kau lakukan dengan marah? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau menggunakan seni dewa terlarang tanpa izin untuk menjebak Chen Ping di lorong hampa. Bukankah itu kejahatan?" Kata Lingxi sambil menggertakkan giginya. Master Aula ketiga tertawa terbahak-bahak. Master Aula keempat, tolong berhenti menuduhku seperti ini. Kapan aku pernah menggunakan seni dewa terlarang? Apa kau punya bukti? Bukti? Yunxiu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan kau masih menyangkalnya? Lingxi gemetar karena marah. Namun, Master Istana ketiga memasang raut wajah yang keji. Yunxiu? Bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata pelayan seperti dia? Mungkin dia salah lihat, atau mungkin kau yang mengajarinya mengatakan itu. Kau? Lingxi sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Ia tak menyangka Master Istana ketiga begitu tidak masuk akal. Melihat Lingxi begitu marah hingga tak bisa berkata-kata, Master Istana ketiga menjadi semakin sombong dan mulai mengumpat. Master Istana keempat, kurasa kau tertarik pada Chen Ping, jadi kau begitu ingin membelanya. Tapi jangan buang waktumu, anak itu mungkin sudah menjadi abu sekarang. Daripada mengkhawatirkannya di sini, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dan patuh padaku. Mungkin aku bisa membuat hidupmu lebih nyaman di kuil. Mendengar Master Aula ketiga mempermalukannya seperti ini, wajah Lingxi memucat. Ia mengepalkan tinjunya, kukunya menancap kuat di kulitnya. Namun ia tahu ia bukan tandingan Master Aula ketiga, dan memaksakan diri melawan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Master Aula ketiga, kau akan membayar apa yang telah kau lakukan. Kata Lingxi dingin, menahan amarahnya. Master Aula ketiga tetap bergeming, mengejeknya lebih lanjut, membayar harga? Denganmu? Master Aula keempat, tahan napasmu. Jika kau punya kemampuan, pergilah selamatkan Chen Ping dari lorong void, tapi kurasa kau tidak punya kemampuan itu. Lingxi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu sekarang bukan saatnya untuk bertindak impulsif. Prioritasnya adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Master Aula ketiga, kau akan menyesali ini. Kata Lingxi, berbalik dan meninggalkan aula ketiga. Kembali ke kamarnya, Lingxi memeras otaknya untuk mencari cara menyelamatkan Chen Ping. Ia tahu lorong void sangat berbahaya, terutama yang dipengaruhi oleh teknik terlarang para dewa, syarat dengan bahaya yang tak terkira. Namun, ia tak bisa berdiam diri dan menyaksikan Chen Ping terjerumus dalam situasi mengerikan seperti itu tanpa menyelamatkannya. Pikiran pertama Lingxi adalah beberapa teks kuno Protos, mungkin berisi metode untuk mematahkan efek sihir terlarang mereka di dalam lorong void. Ia segera menuju ke perpustakaan Istana Raja Ilahi dan mulai mencari petunjuk di lautan teks kuno yang luas. Di dalamnya, Lingxi membolak-balik halaman, tak berani berkedip, takut melewatkan informasi berguna. Menit demi menit berlalu, butiran keringat membasahi dahi Lingxi, tetapi ia tak mau menyerah. Apapun yang terjadi, ia tak bisa membiarkan Chen Ping terjebak di lorong void itu. Meskipun ia dan Chen Ping tidak ada hubungan keluarga, sejak kembali dari surga ke-6, pikiran Lingxi tentang Chen Ping terus menghantuinya. Terkadang, ia bahkan memimpikan Chen Ping, bayangannya masih terbayang di benaknya. Lingxi telah menghabiskan seluruh hidupnya berkultivasi, tak pernah merasakan kasih sayang seorang anak kecil. Namun kini hatinya bergejolak, terutama ketika mendengar Chen Ping dalam bahaya. Ia begitu bingung hingga tak bisa berlatih dengan benar. Ia tak tahu apakah ini bisa dianggap emosi. Namun, sekalipun mempertaruhkan nyawanya, ia tak akan pernah membiarkan Chen Ping terperangkap mati di lorong hampa itu. Bab 5560 dari Perintah Kaisar Naga. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Saat itu, Chen Ping berada di kehampaan. Ketika ia perlahan membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di langit berbintang yang tak dikenal. Meteor yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, masing-masing berkobar dengan api. Tubuh Chen Ping sendiri juga terbakar, tetapi ia tak lagi merasakan sakit, seolah-olah tubuh ini bukan lagi miliknya. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, dan kemanapun Chen Ping memandang, meteor yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap, meledak seperti kembang api dalam pertunjukan yang luar biasa terang. Chen Ping dipenuhi kebingungan,
bertanya-tanya kekuatan apa yang bisa menghancurkan begitu banyak meteor. Bagaimana kau bisa terbangun di kehampaan yang membara ini? Kemudian, sebuah suara dingin bergema. Chen Ping buru-buru melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berdiri 100 kaki darinya. Pria itu, mengenakan jubah panjang, memiliki ekspresi tegas. Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, ia memancarkan aura berwibawa tanpa amarah. Melihatnya, Chen Ping merasa jantungnya berhenti berdetak, dan rasa tertekan yang tak terjelaskan memenuhi dirinya dengan ketakutan yang mengerikan. "Senior, di mana tempat ini?" Chen Ping bertanya dengan sopan. Ketika kita tidak tahu identitas dan kekuatan orang lain, bersikap sopan adalah hal terpenting. Jika tidak, kita akan mendapat masalah jika mencoba pamer. Pria itu menatap Chen Ping, tersenyum tipis, dan berkata, "Ini bukan tempat." Kata-kata pria itu membuat Chen Ping sangat bingung. Dia tidak tahu cara memahaminya, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut karena takut membuat orang lain marah. "Senior, saya tidak tahu siapa Anda. Bisakah Anda memberitahu saya?" Karena dia tidak tahu di mana tempat ini, Chen Ping berencana untuk mencari tahu siapa pria ini. Jika itu seseorang dari faksi musuh, Chen Ping harus mencari cara untuk melarikan diri dan tidak tinggal di sini dan mati. Pria itu tampaknya mengerti maksud Chen Ping dan tersenyum. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku dari kuil." Hati Chen Ping menegang ketika mendengar itu seseorang dari kuil. Lagi pula, dia punya sejarah dengan kuil, tetapi dia memiliki hubungan baik dengan Master Istana Keempat Kuil. Jadi Chen Ping dengan ragu bertanya, "Senior, aku punya hubungan baik dengan Master Istana Keempat Kuil Anda. Namanya Ling Xi." "Ling Xi?" Pria itu tampak berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak kenal dia." "Tidak mungkin? Kau bahkan tidak kenal Master Istana Keempat Kuil Anda?" Chen Ping menatapnya dengan heran. "Apakah Anda seorang kultivator tingkat rendah kuil?" Chen Ping menatapnya. Jelas bahwa aura orang itu tidak tampak seperti seorang kultivator tingkat rendah. Tetapi jika dia seorang pejabat tinggi, bagaimana mungkin dia tidak mengenal kepala istana keempat? "Hahaha, apa kau pikir aku terlihat seperti kultivator tingkat rendah di kuil?" Pria itu tertawa. "Tidak seperti itu." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah kau adalah leluhur kuil? Jadi kau tidak mengenal personel kuil saat ini?" Chen Ping hanya bisa memberikan jawaban ini. Karena pihak lain adalah anggota kuil, dan bukan anggota tingkat bawah, dan tidak mengenal kepala istana keempat. Maka dia mungkin seorang pria tua dari kuil. Setelah bertahun-tahun, personel kuil telah berganti, jadi wajar jika pria tua itu tidak mengenal para pendatang baru. "Kau sangat pintar." Secercah kejutan terpancar di mata pria itu. Dia tidak menyangka Chen Ping bisa menebaknya. "Namun, aku bukan leluhur kuil, karena kuil ini didirikan olehku." Begitu pria itu selesai berbicara, Chen Ping terkejut. Ia tak menyangka pria di hadapannya yang tampak agak dingin itu ternyata adalah leluhur kuil, dan seluruh kuil ini didirikan olehnya. "Kalau begitu, bukankah kau Raja Dewa pertama kuil ini?" Tanya Chen Ping dengan napas memburu. Bisa dibilang begitu, pria itu mengangguk, lalu bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" "Aku juga tidak tahu. Aku baru saja membuka lorong hampa dari langit ke-7 ke langit ke-8. Akibatnya, begitu aku memasuki lorong itu, seluruh tubuhku terbakar api. Saat aku membuka mata, aku sudah ada di sini." Chen Ping menjelaskan,